Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, CP1 Daya Pelana Muda. Di sini kami akan menampilkan hasil studi kami pada mata kuliah Studio Perencanaan Tapak. Selamat menonton, enjoy! Visi dan misi dari kelompok kami adalah visi mewujudkan kawasan TOD berciri khas sosial budaya Kabupaten Kuburaya dengan konsep salam Kuburaya menanjak. Sedangkan misi kami adalah 1. Mengimplementasikan konsep salam Kuburaya menanjak dalam desain kawasan TOD Bandar Udara Supadio sebagai pintu gerbang udara Kabupaten Kuburaya dan Kalimantan Barat. Yang kedua, merencanakan kawasan TOD Bandar Udara Supadio yang dapat mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan transportasi tidak bermotor. 3. Mengembangkan fasilitas lingkungan kawasan TOD Kabupaten Kuburaya yang ramah terhadap pejalan kaki, difabel, dan penggunaan transit. 4. Membangun sarana yang memiliki daya tarik tersendiri yang berciri kearifan lokal terhadap masyarakat luas maupun sekitar dan memfasilitasi kegiatan berbasis kebudayaan sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Kuburaya. 5. Mengembangkan kawasan TOD Bandar Udara Supadio yang dapat memperdaya pedagang-pedagang kecil dan UMKM. Pembagian blok. Dasar pembagian blok atau coupling berpedoman pada Permen ATR BPN RI nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit. Pada TOD kota, pusat pelayanan kota, pengembangan struktur ruang kawasan TOD yang diperlukan yaitu area publik, area komersial, dan area perumahan. Pada kawasan perencanaan, rencana akan terbagi dalam 3 blok. Blok 1 dengan luas 53.940 meter persegi, berfokus ke fungsi publik dan komersial, khususnya penyediaan RTH, plaza, dan perdagangan jasa. Blok 2 dengan luas 14.620 meter persegi, berfokus ke fungsi utama yaitu simpul transit dan fasilitas penunjangnya, di mana direncanakan sebagai transit square dan perdagangan jasa. Serta blok 3 dengan luas 24.040 meter persegi, berfokus ke area perumahan dan fungsi campuran perumahan dan perdagangan atau jasa. Rencana peruntukan lahan pada kawasan Nanjak Transit Area dibagi menjadi 3 blok, di mana blok-blok tersebut telah disesuaikan dengan masing-masing fungsi lahan. Pada blok pertama, peruntukan lahan digunakan sebagai perdagangan dan jasa, seluas 5.388 meter persegi, terdiri dari pertokoan dan food court area. Yang kedua, ruang terbuka hijau, seluas 9.028 meter persegi, yang terdiri dari RTH publik berupa Taman Nanjak Transit Area dan Rumah Baca. Yang ketiga, plaza, seluas 13.818 meter persegi, diperuntukkan sebagai lahan untuk plaza. Yang keempat, parkiran atau pemberhentian seluas 5.300 meter persegi diperuntukkan sebagai parkir kendaraan roda 2 dan parkir kendaraan roda 4. Yang kelima, peribadatan seluas 4.047 meter persegi diperuntukkan sebagai lahan untuk masjid. Yang keenam, pertahanan dan keamanan seluas 2.150 meter persegi diperuntukkan sebagai lahan untuk meswara. Yang ketujuh, perkantoran seluas
5.975 meter persegi diperuntukkan sebagai lahan untuk kantor Airnav Indonesia dan tower pemancar. Yang kedelapan, gedung serbaguna seluas 3.820 meter persegi diperuntukkan untuk lahan gedung galeri UMKM dan parkir sepeda. Pada blok 2, peruntukan lahannya digunakan sebagai perdagangan dan jasa seluas 10.151 meter persegi yang berupa gedung Nanja Transit Building dengan tinggi bangunan 2 lantai, di mana lantai pertama terdiri dari ruang tunggu, coffee shop atau cafe, restoran, pusat ATM, dan toilet umum. Pada lantai kedua terdiri dari penginapan berupa motel. Penggunaan lahan yang kedua berupa parkiran atau pemberhentian dengan luas 3.736 meter persegi yang terdiri dari parkir bus dan parkir mikrobus. Pada blok 3, peruntukan lahannya digunakan sebagai perdagangan dan jasa seluas 5.415 meter persegi yang terdiri dari ruko dan pertokoan. Yang kedua, perkantoran seluas 820 meter persegi yang diperuntukkan sebagai Supadio Transit Information Center. Yang ketiga, perumahan seluas 11.206 meter persegi yang terdiri dari rumah tunggal tipe 100, rumah tunggal tipe 280, rumah kopel tipe 90, rumah kopel tipe 110, dan pos satpam. Yang keempat, ruang terbuka hijau seluas 1.142 meter persegi yang terdiri dari RTH privat berupa Taman Angkasa Pura Village. Yang kelima, daerah resapan air seluas 2.426 meter persegi yang terdiri dari jalur hijau dan lahan yang berisi vegetasi. Intensitas pemanfaatan lahan. Blok 1 Airnav Nusantara KDB 70%, KLB 1, KDH 30%. 2. Mas TNI AU KDB 80%, KLB 1, KDH 20%. 3. Masjid KDB 90%, KLB 2, KDH 10%. 4. Area food court KDB 80%, KLB 1, KDH 20%. 5. Taman kota KDB 30%, KLB 1, KDH 70%. 6. Plaza KDB 100%, KLB 1, KDH 0. 7. Gedung serbaguna KDB 80%, KLB 1, KDH 20%. 8. Pertokohan KDB 90%, KLB 1, KDH 10%. 9. Parkiran KDB 95%, KLB 1, KDH 5%. Intensitas pemanfaatan lahan blok 2. 1. Nanjak Transit Building KDB 80%, KLB 2, KDH 20%. 2. Tempat pemberhentian atau parkiran KDB 95%, KLB 1, KDH 5%. Intensitas pemanfaatan lahan blok 3. 1. Perumahan KDB 80%, KLB 2, KDH 20%. 2. Taman RT KDB 20%, KLB 1, KDH 80%. 3. Pusat informasi KDB 80%, KLB 1, KDH 20%. 4. Pertokoan KDB 90%, KLB 1, KDH 10%. 5. Ruko-ruko KDB 80%, KLB 2%, KDH 20%.
6. Daerah resapan air KDB 0%, KLB 1, KDH 100%. Direncanakan akan ada 16 jenis bangunan dengan total 137 unit bangunan. Fungsi dasar bangunan ini tetap merujuk pada fungsi publik, komersil, dan perumahan. Pada blok 1 terdapat 3 bangunan yang masih dipertahankan, yaitu 1. Bangunan Airnav Nusantara. Bangunan ini memiliki luas 195 meter persegi, berfungsi sebagai tempat kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi, khususnya bagi penerbangan di Bandara Supadio. Di belakang bangunan ini terdapat 3 tower pemancar. Yang kedua, Meswara Kenya Sena Rukmini dengan luas 234 meter persegi sebagai salah satu fasilitas milik TNI Angkatan Udara. Yang ketiga, Masjid Awaludin memiliki luas bangunan 900 meter persegi, berfungsi sebagai tempat peribadatan bagi umat Islam yang tinggal di sekitar kawasan perencanaan. Kemudian, terdapat beberapa bangunan yang direncanakan akan dibangun, yaitu yang pertama, Rumah Baca memiliki luas bangunan 375 meter persegi, merupakan bangunan kecil layaknya perpustakaan. Di dalamnya menyimpan buku-buku bacaan dan dipergunakan sebagai salah satu fasilitas kawasan Taman TOD. Kedua, Galeri UMKM memiliki luas 1.600 meter persegi, merupakan gedung yang memiliki bagian ruang dalam yang besar, diperuntukkan untuk acara-acara pameran berkonsep dalam ruangan, khususnya pameran-pameran untuk produk UMKM Kabupaten Kuburaya. Ketiga, Gerai Food Court dengan luas 36 meter persegi per masing-masing unit, diperuntukkan untuk pedagang makanan, khususnya pedagang kaki lima, agar lebih terkonsentrasi dan tertata rapi. Direncanakan akan dibangun sebanyak 13 unit. Keempat, pertokoan memiliki luas 64 meter persegi per masing-masing unit, diperuntukkan sebagai tempat berdagang, khususnya dalam hal ini kuliner dan pelaku UMKM. Direncanakan akan dibangun sebanyak 16 unit. Pada blok 2 hanya terdapat satu bangunan saja. Namun, bangunan ini merupakan bangunan utama dan pusat simpul transit. Bangunan ini bernama Nanjak Transit Building. Memiliki luas bangunan kurang lebih 4.400 meter persegi dan direncanakan memiliki 2 lantai. Lantai pertama diperuntukkan sebagai fasilitas transit yang berupa ruang tunggu, kafe, restoran, coffee shop, pusat ATM, dan toilet umum. Sedangkan lantai kedua diperuntukkan sebagai penginapan yang berupa akomodasi bagi pengunjung yang ingin menginap. Pada blok 3, yakni dengan fungsi utama perumahan, akan dibangun komplek Angkasa Pura II Village. Direncanakan akan memiliki bangunan sebagai berikut. 1. Rumah tunggal tipe 100 memiliki luas bangunan 100 meter persegi. Direncanakan akan dibangun sebanyak 9 unit. 2. Rumah tunggal tipe 280 dengan luas bangunan 280 meter persegi. Direncanakan hanya akan dibangun 1 unit. 3. Rumah kopel tipe 90 dengan luas bangunan 90 meter persegi. Direncanakan akan dibangun sebanyak 24 unit. 4. Rumah kopel tipe 110 dengan luas bangunan 110 meter persegi. Direncanakan akan dibangun sebanyak 12 unit. 5. Pos Sapam dengan luas 9 meter persegi.
sebagai pos keamanan bagi komplek Angkasa Pura II Village. 6. Ruko dengan luas 50 meter persegi per masing-masing unit. Direncanakan memiliki 2 lantai dengan fungsi campuran, yakni sebagai hunian dan perdagangan jasa. Direncanakan akan dibangun sebanyak 47 unit. 7. Supadio Transit Information Center dengan luas bangunan kurang lebih 225 meter persegi, merupakan tempat pusat informasi bagi penumpang pesawat terbang Bandara Supadio. 8. Pertokoan. Pada blok ini direncanakan akan dibangun sebanyak 7 unit. Dalam kawasan perencanaan, direncanakan akan dibangun sebuah jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Supadio dan Jalan Adi Sucipto. Jalan yang akan direncanakan memiliki kelas atau tipe jalan lingkungan primer. Jalan baru direncanakan memiliki 2 jalur, dengan lebar masing-masing sebesar 2 meter dan dengan total badan jalan selebar 8 meter. Panjang jalan yang direncanakan kurang lebih 320 meter. Kemudian juga direncanakan pembangunan jalan 1 jalur 2 arah untuk komplek perumahan Angkasa Pura II Village, memiliki lebar badan jalan 7 meter dengan kelas atau tipe jalan lingkungan sekunder. Selain trotoar yang ada di tepi jalan, juga akan direncanakan pembangunan jalur pejalan kaki yang berbentuk koridor, sesuai dengan Permen PU nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau di wilayah kota dan kawasan perkotaan. Fungsi pembangunan koridor ini yaitu memberikan aksesibilitas yang baik sesuai dengan visi dan misi kawasan perencanaan. Sistem sirkulasi kendaraan, baik sekitar maupun dalam tapak, mengikuti jalan yang sudah ada, maupun jalan yang akan direncanakan, yakni Jalan Arteri Supadio, Jalan Supadio, Jalan Adi Sucipto, jalan baru dalam kawasan perencanaan, dan jalan komplek Angkasa Pura II Village. Sistem sirkulasi pejalan kaki lebih terkonsentrasi ke Blok 1 dan Blok 2, dikarenakan banyak bangunan fungsi publik dan komersil di blok-blok tersebut. Sistem sirkulasi ini mampu menjangkau sebagian besar bangunan dalam kawasan. Sistem sirkulasi pejalan kaki terkoneksi dengan semua jalan di sekitar kawasan perencanaan. Arah barat dengan Jalan Arteri Supadio, arah selatan dengan Jalan Supadio, dan arah timur dengan Jalan Adi Sucipto. Akses juga bisa dilalui melalui trotoar di sepanjang jalan baru dalam kawasan perencanaan. Sistem pergerakan transit pada kawasan perencanaan sesuai dengan Permen ATR nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, di mana menggunakan 2 jenis kendaraan sesuai dengan trayek perjalanan. Untuk trayek jarak jauh antar kota antar provinsi menggunakan bus ekspres, dan untuk jarak dekat atau dalam kota menggunakan mikrobus, atau dalam hal ini menggunakan oplet oranye yang telah lama beroperasi di sekitar kawasan perencanaan. Tempat transit untuk kendaraan sendiri terdapat di Blok 2, yakni di dalam kawasan perencanaan yang dapat diakses melalui jalan baru. Tempat transit ini bersebelahan dengan gedung Nanjak Transit Building, memiliki luas total 3.737 meter persegi. Parkir publik direncanakan akan berada di 2 titik dalam kawasan perencanaan, yakni di pintu masuk selatan dengan luas 5.300 meter persegi dan parkir utama yang juga sebagai area transit dengan luas 3.737 meter persegi. Parkir selatan direncanakan untuk kendaraan mobil dan motor, sedangkan parkir utama hanya untuk mobil dan kendaraan umum yang sedang transit. Parkir untuk sepeda juga direncanakan di sebelah selatan dari Galeri UMKM dengan luas kurang lebih 1.400 meter persegi
yang juga dapat difungsikan sebagai area pameran penunjang untuk luar ruangan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH berdasarkan status kepemilikan yaitu RTH publik dan RTH privat. Taman Nanjak Transit Area ini akan menjadi RTH publik yang berciri khas kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Taman ini akan berbentuk seperti bunga mangrove yang menggambarkan ciri khas wilayah Kabupaten Kuburaya yang kaya akan mangrove. Taman ini akan dibuat untuk RTH Taman Kota dengan fasilitas lapangan olahraga, area bermain anak, serta fasilitas pendukung lainnya dengan KDH minimal 70% sampai dengan 80%. Selain itu, sebagai fasilitas pendukung taman juga disediakan rumah baca. RTH privat berupa Taman Angkasa Pura Village adalah taman yang dikonsepkan untuk memberikan ruang bermain pada anak serta berkumpul bagi penghuni Angkasa Pura Village yang dapat berfungsi sebagai tempat bersosialisasi. KDH pada taman ini adalah 70% sampai 80%. Area jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan atau rumija maupun di dalam ruang pengawasan jalan atau ruasja. Jenis vegetasi pada area jalur hijau ini berupa vegetasi peneduh, pengarah, serta pembatas. Pada kawasan TOD Nanjak Transit Area ini akan dibangun Plaza Harmoni Serampai dengan luas 13.818 meter persegi. Plaza ini dibangun dengan berciri khaskan Kuburaya, yaitu dengan konsep menanjak. Plaza Harmoni Serampai ini akan menjadi ikon Nanjak Transit Area di mana tempat ini bisa dijadikan tempat untuk pameran, bazar, atau event-event masyarakat Kuburaya yang dapat menjadi ajang promosi wisata khususnya nilai-nilai khas dan budaya dari Kabupaten Kuburaya maupun Kalimantan Barat. Tata kualitas lingkungan. A. Konsep identitas lingkungan. 1. Tata karakter bangunan atau lingkungan. Aspek ini bertujuan untuk memberikan ciri khas suatu bangunan. Di lokasi perencanaan, kami membagi menjadi dua nuansa, yaitu nuansa daerah yang dapat dilihat pada bentuk bangunan Plaza Harmoni Serampai yang menanjak, dan nuansa hijau, yaitu RTH publik berupa Taman Kota di Blok 1 dan RTH privat berupa Taman Angkasa Pura II Village di Blok 3. 2. Tata penanda identitas bangunan. Aspek ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal identitas bangunan. Papan penanda yang akan direncanakan adalah 1. Papan nama berupa tulisan Nanjak Transit Area di Plaza Harmoni Serampai. 2. Papan nama berupa tulisan Nanjak Transit Building. 3. Papan nama berupa tulisan Gerai Food Court. 4. Papan nama berupa tulisan Rumah Baca. 5. Papan nama berupa tulisan Galeri UMKM Kuburaya. 6. Papan nama berupa tulisan Supadio Transit Information Center. 7. Papan identitas berupa gerbang dengan tulisan Angkasa Pura II Village. 3. Tata kegiatan formal dan informal. Aspek ini sangat diperlukan untuk menghidupkan kegiatan yang ada di lokasi perencanaan, baik itu berupa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu berupa penataan PKL yang akan diletakkan di kawasan food court. Yang kedua, adanya rumah baca, dan yang ketiga, gedung serbaguna untuk kegiatan Hari Besar Kabupaten Kuburaya. B. Konsep orientasi lingkungan. 1. Untuk sistem tata informasi akan disediakan papan informasi sejarah Kuburaya serta rute dan denah Nanjak Transit Area sehingga masyarakat yang sedang transit dapat dengan mudah menemukan lokasi yang akan dituju. 2. Untuk sistem tata rambu pengarah akan disediakan rambu pengarah berupa tanda-tanda dilarang dan tanda petunjuk lokasi di kawasan Nanjak Transit Area agar dengan mudah mengetahui di mana letak lokasi dan apa saja peraturan yang harus dipatuhi selama berada di Nanjak Transit Area. C. Wajah jalan. 1. Pedestrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Sesuai dengan konsep rencana penambahan pedestrian, maka akan dibangun jalur pedestrian mengelilingi kawasan Nanjak Transit Area dengan perkerasan berbahan porselen dan lebar pedestrian yaitu 300 meter. 2. Perabot jalan.
Perabot jalan terdiri dari papan nama jalan, tata lampu lalu lintas, tata lampu, tempat sampah, kursi jalan, dan rambu-rambu pengarah yang terdapat di jalan. Adapun konsepnya yaitu papan nama jalan dan tata lampu lalu lintas tetap seperti kondisi existing. Konsep lampu akan menggunakan lampu LED atau light emitting diode karena merupakan jenis lampu yang hemat energi dan memiliki daya tahan yang lama. Dengan jarak masing-masing lampu 50 meter, maka akan direncanakan 143 lampu taman di RTH Taman Kota, 38 lampu taman mengelilingi area rumah baca, 23 lampu taman mengelilingi Taman Angkasa Pura II Village, 30 lampu pedestrian, 203 lampu di Nanjak Transit Building, 84 lampu di kawasan Ruko, 52 lampu di kawasan pertokoan, 16 lampu di Supadio Transit Information Center, 79 lampu di Gerai Food Court, dan 276 lampu di Plaza Harmoni Serampai. Untuk bangku taman akan direncanakan 30 kursi di sepanjang jalur pedestrian. Dan untuk tempat sampah akan direncanakan 15 tempat sampah di sepanjang jalur pedestrian. Untuk elemen papan informasi dan rambu pengarah, akan ada rambu pengarah berupa rambu masuk dan rambu keluar, rambu pengarah bundaran, rambu informasi pejalan kaki, rambu titik kumpul, rambu jalur evakuasi, rambu tanda parkir, rambu dilarang membuang sampah sembarangan, dan berbagai jenis rambu lainnya. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan. 1. Sistem jaringan air bersih. Menurut buku putih sanitasi Kabupaten Kuburaya tentang program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2013, Kecamatan Sungai Raya, tepatnya di lokasi perencanaan, sumber air bersihnya dengan air hujan, air tanah, air permukaan, dan PDAM. Tetapi Desa Limbung tetap saja masih mengalami kesulitan akses air bersih. Melihat permasalahan yang ada, maka akan dilakukan konsep pengembangan, yaitu 1. Melakukan pengolahan air gambut menjadi air bersih dengan membangun instalasi pengolahan air gambut. 2. Melakukan penambahan pipa tersier atau pipa PVC dari sumber air bersih PDAM di lokasi perencanaan. 3. Membangun sistem pemanfaatan air hujan atau SPAH yang layak dikonsumsi di kawasan Angkasa Pura II Village. 2. Sistem jaringan drainase. Pada lokasi perencanaan, terdapat drainase sekunder karena terlihat adanya daerah resapan air, selokan, gorong-gorong, dan parit. Konsep pengembangan yang akan dilakukan yaitu berupa penambahan sistem jaringan. 1. Drainase terbuka pada jalan arteri primer dan kolektor primer. 2. Drainase terbuka pada Taman Kota di Blok 1 dan Taman RT di Blok 3. 3. Drainase tertutup pada kawasan perumahan Angkasa Pura II Village dan pembuatan drainase ramah lingkungan berupa SPAH di masing-masing halaman rumah. 3. Sistem jaringan persampahan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan dibakar sebesar 86,8%, sedangkan sisanya dikumpulkan dan dibuang ke TPS, lahan kosong, dan dibiarkan membusuk dengan sendirinya. Maka dari itu, konsep pengembangan yang akan dilakukan di lokasi perencanaan yaitu melakukan kegiatan 3R, reuse, reduce, recycle skala rumah tangga, dan penambahan tong sampah 3 jenis dengan jarak masing-masing 15 meter pada perencanaan kawasan Nanjak Transit Area, yaitu di dalam 1. Plaza Harmoni Serampai sebanyak 30 tong sampah, 2. Gerai Food Court sebanyak 9 tong sampah, 3. Parkiran sebanyak 20 tong sampah, 4. Nanjak Transit Building sebanyak 22 tong sampah, 5. Rumah baca sebanyak 4 tong sampah, 6. Gedung serbaguna sebanyak 8 tong sampah, 7. Jalur pedestrian sebanyak 20 tong sampah, 8. Kompleks perumahan sebanyak 1 tong sampah di masing-masing halaman rumah. Adapun fungsi warna-warna dari tempat sampah 3 jenis itu, yang pertama hijau untuk tempat sampah organik, kuning untuk tempat sampah anorganik, dan merah untuk tempat sampah seperti plastik yang tidak mudah terurai. 4. Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Pada lokasi perencanaan tidak terdapat sistem jaringan evakuasi bencana, sehingga perlu diadakannya pengembangan konsep terhadap sistem jaringan evakuasi bencana, yaitu 1. Penyediaan jalur evakuasi. Jalur evakuasi diarahkan dengan rute tercepat untuk keluar dari lokasi bencana. 2. Penyediaan posko bencana. Posko bencana
dengan memanfaatkan fasilitas umum di kawasan Nanjak Transit Area, yaitu Masjid Awaludin dan Supadio Transit Information Center. 3. Penyediaan titik kumpul bencana. Titik kumpul bencana dengan memanfaatkan fasilitas parkir yang ada di Nanjak Transit Area. 4. Penambahan rambu-rambu penunjuk arah jalur evakuasi berupa arah panah yang menjadi petunjuk arah keluar dari lokasi bencana ataupun rambu-rambu titik kumpul. Sesuai dengan RT/RW Kuburaya tahun 2013 sampai 2033 yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Untuk itu, sistem pengolahan limbah yang direncanakan untuk kawasan TOD ini adalah penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD disertai dengan IPAL berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. Sistem pengelolaan air limbah domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik yang dimaksud berupa air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, sehingga dianggap SPALD ini sangat cocok diterapkan di lokasi perencanaan tapak. Kawasan perencanaan direncanakan fungsi kawasan sebagai transit of development, sehingga akan terdapat kegiatan yang lebih kompleks lagi di dalam kawasan tersebut. Di dalam kawasan akan ada perumahan, penginapan, restoran, terminal, food court, dan lain-lain yang memerlukan daya listrik cukup tinggi. Berdasarkan perhitungan, total kebutuhan listrik pada kawasan ini yaitu 193,12 kV. Berdasarkan SNI tentang istilah kelistrikan mengatur bahwa perlunya disediakan gardu listrik untuk setiap 200 kV daya listrik sehingga perlunya penyediaan gardu listrik. Selain itu juga disediakan SPLU. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi akan tetap mengikuti hierarki yang ada. Untuk jaringan seluler mengikuti jaringan yang ada. Pada lokasi tapak perencanaan jaringan seluler sudah baik dengan dukungan jaringan 4G LTE yang hanya memerlukan dukungan ponsel pengguna. Sementara itu, menambah kenyamanan maka akan disediakan Wi-Fi pada titik-titik keramaian pada setiap Nanjak Transit Area. Akan disediakan 3 hidran pada kawasan perencanaan. 1 unit hidran akan disediakan di kawasan perumahan, 1 unit hidran akan disediakan di kawasan Nanjak Transit Building, dan 1 unit lagi di kawasan komersil. Selain itu, untuk penanganan pertama kebakaran juga perlu disediakan ALPAR dalam alarm pendeteksi api untuk setiap bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Permen ATR Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi, kawasan perencanaan terdiri dari 8 zona dengan 13 subzona. Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari subzona resapan air. Zona ruang terbuka hijau terdiri dari subzona taman kota dan taman RT. Zona perumahan terdiri dari subzona rumah kepadatan sedang. Zona perdagangan dan jasa terdiri dari subzona skala BWP dan skala sub-BWP. Zona perkantoran terdiri dari subzona perkantoran. Zona sarana pelayanan umum terdiri dari subzona skala kota dan skala kelurahan. Zona peruntukan lainnya terdiri dari subzona ruang terbuka non-hijau, sektor informal, pertahanan dan keamanan, serta zona peruntukan campuran terdiri dari subzona perumahan dan perdagangan jasa. Pada kawasan perencanaan, terdapat 7 kelompok besar terkait kegiatan, yakni sesuai dengan pembagian zona-zona yang ada. Kegiatan meliputi sektor publik seperti fasilitas dan pelayanan umum, sektor komersil seperti perdagangan dan jasa, dan sektor perumahan yang berupa hunian. Aturan teknik zonasi adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang,
ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Penentuan I, T, B, dan X untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zonasi didasarkan pada pertimbangan umum. Pertimbangan umum berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RT/RW kota, keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan atau perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah, toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan, serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota. Yang kedua, pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan dibangun. Pertimbangan khusus dapat disusun berdasarkan rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan bangunan setempat dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Deskripsi dan tipologi I, T, B, dan X. Simbol I berarti pemanfaatan diizinkan, yaitu karena sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah, kabupaten, atau kota terhadap pemanfaatan tersebut. Simbol T berarti pemanfaatan diizinkan secara terbatas. Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di wilayah Kabupaten Kuburaya. Dengan tipologi T1 dibatasi jumlahnya, T2 dibatasi jam operasinya, T3 dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kafling, T4 terbatas pada luasan kafling tertentu. Simbol B berarti pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, RKL, dan RPL. Dengan tipologi B1, wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu AMDAL, UKLUPL atau SPPL. B2, wajib analisis dampak lalu lintas. B3, wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan. B4, pengembangan penyediaan fasilitas publik atau perumahan untuk MBR yang didanai oleh pemerintah dan swasta. Simbol X berarti pemanfaatan yang tidak diizinkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Matrik ITBX kawasan Nanjak Transit Area Kabupaten Kuburaya dapat dilihat pada tabel. Dapat dilihat juga aturan teknis rencana kawasan Nanjak Transit Area Kabupaten Kuburaya pada tabel. Dampak kegiatan adalah adanya perubahan terhadap suatu kawasan dengan dilakukannya pembangunan, pasti akan menimbulkan dampak bagi kawasan dan wilayah di sekitarnya. Berdasarkan pedoman konsep dasar panduan penyusunan peraturan zonasi kawasan perkotaan, dampak dari pemanfaatan atau perubahan ruang dapat dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu tidak ada gangguan atau gangguan diabaikan, intensitas gangguan rendah, intensitas gangguan sedang, dan intensitas gangguan tinggi. Pada kawasan TOD, ruang terbuka hijau tidak memiliki gangguan, perumahan memiliki gangguan rendah, perdagangan jasa gangguan rendah, perkantoran tidak memiliki gangguan, sarana pelayanan umum tidak memiliki gangguan, peruntukan lainnya gangguan rendah, peruntukan campuran tidak memiliki gangguan.
Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan nanjak transit area sebagai kawasan Transit Orient Development sebagai operator utama pengelola kawasan adalah PT Angkasa Pura II Persero yang merupakan salah satu badan usaha milik negara. Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan berorientasi transit, PT Angkasa Pura II dapat bekerja sama dengan BUMD dan atau badan usaha lainnya milik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dengan itu, sumber pembiayaan didapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Pengembangan kawasan TOD dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura II sebagai operator utama yang ditugaskan sebagai pengelola kawasan dengan tugas memprakarsai penyusunan panduan rancang kota pada kawasan berorientasi transit yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam pembiayaan kawasan TOD ini dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah badan usaha atau yang biasa disebut KPBU. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur yang kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian resiko berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Pemangku kepentingan dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan di kawasan TOD Nanjak Transit Area. 1. PT Angkasa Pura II sebagai operator utama pengelola kawasan mendorong upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan TOD sesuai panduan rancang kota, mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan, dan memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan TOD baik dalam hal perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan di kawasan TOD. 2. Pemerintah daerah sebagai pembuat aturan rinci, yaitu peraturan daerah sebagai landasan hukum perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan TOD. 3. PLN Kabupaten Kuburaya sebagai mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan memberikan pelayanan yang menunjang usaha dalam penyediaan tenaga listrik. 4. PDAM Kabupaten Kuburaya sebagai penyelenggaraan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang perhubungan meliputi suburusan lalu lintas dan angkutan jalan, suburusan pelayaran, suburusan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah serta pengkajian kelayakan pengembangan kawasan TOD. 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuburaya sebagai pelaksana penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan urusan lingkungan hidup, dan pengkajian kelayakan pengembangan kawasan TOD. 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuburaya sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembantuan, pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian, penyusunan, rencana kerja dinas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pengkajian kelayakan pengembangan kawasan TOD. 8. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuburaya sebagai perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non-perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, dan transparansi, serta pengkajian kelayakan pengembangan kawasan TOD. 9. Swasta sebagai pembiayaan proyek pembangunan melalui investasi dan pengembangan kegiatan pada kawasan. 10. Masyarakat sebagai pengembang kegiatan pada kawasan memberikan dukungan pada komitmen menjadi sukarelawan dan melakukan pengawasan kawasan. Rencana anggaran biaya. Adapun rencana jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan TOD Nanjak Transit Area sebesar Rp441.449.721.000. Adapun untuk rincian harganya tertera pada tabel di video ini. Perumusan program pengelolaan pembangunan. Perumusan program pengelolaan pembangunan memberikan arahan alokasi kegiatan pembangunan yang menjadi sumber kebijaksanaan dalam menyusun program-program pembangunan jangka pendek atau proyek yang berusaha pada pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya.
Penyusunan program perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun indikasi program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan kawasan TOD Nanjak Transit Area adalah 1. Lokasi. Lokasi perencanaan terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Berada di sekitar Bandar Udara Supadio dengan luas kawasan sebesar 9,76 hektar. Lokasi dibagi ke dalam 3 blok di mana terdapat 8 zona, yaitu zona pelindungan terhadap kawasan bawahannya, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya, dan zona peruntukan campuran. B. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan utama berasal dari PT Angkasa Pura II dan bisa juga berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan swasta atau investor. C. Instansi pelaksana. Instansi pelaksana dalam pembangunan ini ialah seluruh stakeholder yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya yang terdiri atas dinas pemerintahan terkait, swasta, dan masyarakat. D. Tahun pelaksanaan. Pelaksanaan dari pembangunan ini akan berlangsung selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2024. E. Indikasi program. Indikasi program didasari oleh skenario perencanaan yang sebelumnya sudah dirumuskan. Indikasi program akan diperjelas dengan program yang akan dilaksanakan di lapangan. Nah, selesai sudah paparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semuanya berkesan dan merasa puas akan apa yang sudah kami paparkan. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Enjoy!